Profil Ria Puspita, mantan dukun santet yang diduga ancam bunuh Ferry Irwandi. Dilansir dari sindonews.com. Siapapun boleh berpendapat tentang ilmu teluh ataupun santet. Siapapun boleh pengen tahu kayak apa sih, emang ada gak sih, emang bener gak sih. Sekelas dokter pun pernah menyarankan seseorang pasien untuk lari ke spiritualis karena di dunia medis tidak terbaca. Tidak terbaca dari analisa di medical check up, di MRI dan lain-lain di dalam ilmu kedokteran tidak terbaca. Tapi si pasien ini mengeluhkan sakit yang teramat sakit. Bahkan saya pernah mendapati klien atau tamu yang datang ke rumah saya ini seorang dokter di mana dia sudah coba semua, dia upgrade di ilmu kedokterannya, di USG dan lain-lain, tapi sakitnya tidak ada, tidak terdetek sedikit pun penyakitnya, tapi dia selama 8 bulan tidak bisa BAB. Jadi perutnya dia mengeras, membesar, bahkan dia sudah pernah operasi dan lain-lain, tidak terdapat apapun di dalam perutnya. Tapi dia tidak bisa keluar juga. Jadi dari duburnya juga sudah ada penelitian, endoskop dan lain-lain semuanya. Ini seorang dokter. Jadi kalau saya bilang sama Bung Ferry, tolong menghargai banyak orang yang mengalami sakit non medis. Mereka itu berjuang bagaimana menyembuhkan dirinya dia, menyembuhkan mentalnya, menyembuhkan lahir batiniahnya. Jadi kalau Bung Ferry belum pernah merasakan yang namanya sakit non medis, santet, teluh, guna-guna, sebaiknya jauh lebih menghargai orang-orang yang sedang melakukan terapi penyembuhan. Jadi kalau memang mau membuktikan santet, teluh, guna-guna itu ada atau enggak, yuk silakan ketemu saya atau spiritualis lain. Kita ke berbagai tempat yang memang ada, seperti di Kalimantan, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Itu memang ada, bahkan memang nyata. Kalau di pedalaman itu nyata sekali. Nah kalau kita hidup di kota semua serba milenial, itu disebutnya kuno. Tapi kalau orang kampung mereka urut aja atau sakit aja masih menggunakan maraji, masih menggunakan tukang urut biasa, masih menggunakan dukun beranak, masih gunakan jampe-jampe, sembur. Jadi kalau kamu merasa tidak pernah, lebih baik jangan sesumbar. Karena di saat Allah menurunkan hidayahnya kepada kamu, menurunkan penyakit itu, jangankan muntah paku, kamu mati dalam keadaan muntah darah aja gampang. Kalau udah Allah kun fayakun. Halo semua. Tadi gue baru nonton video Malam Mencekam ya, channel YouTube Malam Mencekam yang mana bintang tamunya Ria Puspita ya, mantan dukun santet yang udah beredar di media sosial beberapa waktu terakhir gitu. Nah di video itu sebenarnya ya lucu sih, menarik dan menghibur. Cuman ada satu hal yang gue kira nggak benar nih. Jadi gini, di awal video itu ditunjukin potongan kalau Mbak Ria ini ingin membunuh saya bukan dengan santet tapi dengan tangan atau dengan apalah, karena benci atau kesal atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum dan masuknya udah pidana ya, ancaman pembunuhan di depan publik. Nah sebenarnya gue nggak akan bermasalah kalau gue terbunuhnya sama santet. Oke, biar ngerti nih, biar enggak ngancam enggak. Kalau gue terbunuh dengan santet, gue dan keluarga gue nggak akan pernah, sekali lagi nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih Alphard, gue kasih duit 1 miliar kalau terbunuh dengan santet. Tapi kalau bukan dengan santet, justru ini bisa berbahaya buat channel Malam Mencekam dan Ria Puspita itu sendiri. Supaya jelas gue kasih tahu, Mbak Rianya di situ kan bilang gue konten kreator yang pansos nyari exposure dari manjat hal-hal mistis. ya saya konten kreator kecil yang pansos dan nyari exposure whatsoever. Tapi saya kasih tahu, saya berurusan dengan pihak yang jauh lebih mengerikan dari kalian dan mereka nyata. Saya udah bikin mafia kriminal rugi triliunan di Indonesia, dan kepala saya ini ada harganya. Jadi saya bisa mati tiba-tiba, dan kalau itu terjadi maka kalianlah pihak yang akan paling dicurigakan. Sampai sini paham kan? Jadi dalam 1 kali 24 jam untuk Mbak Ria Puspita dan channel apa tadi? Malam Mencekam, saya beri 2 pilihan. Kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1 kali 24 jam,
Terserah siapa yang eksekusi. Saya tahu Mbak Ria katanya nggak mau lagi ABCDE, udah tobat dan segala macam. Tapi kan Mbak Ria bilang di video banyak teman-temannya yang masih sakti nih, yang tersinggung sama saya dan pengen eksekusi. Tapi Mbak larang, jangan dilarang, eksekusi aja. Karena kalau mereka bisa eksekusi saya, kalian semua aman. Dan yang eksekusi dapat duit 1 miliar dan Alphard. Kedua, bikin pernyataan maaf ke publik. Ya, itu aja. Mau itu channel mencekam, malam mencekam dan Mbak Ria Puspita. Karena ya itu udah masuk ranah pidana. Dan ya udah. Ya minta maaf ke publik, jangan ke saya. Cuman 2 skenario itu yang aman buat kalian. Tapi kalau kalian hiraukan, ya saya cuman YouTuber kecil, bisa kalian cuekin, tapi terakhirnya nyuekin. Nggak sampai 12 jam udah lari ke Kamboja. Jadi ya ditunggu etiket baiknya. Dan kalau sampai Anda kabur, saya akan kejar ke dasar neraka sekalipun. Saya nggak peduli Anda punya ilmu kebal, Anda bosnya iblis, Anda temannya setan, Anda sakti, Anda bisa meledakkan perut saya nggak peduli. Saya akan kejar Anda sampai ke dasar neraka. Percayalah. Biar gue kasih tahu lo, di dunia ini banyak hal yang benar-benar mengerikan. Jakarta. Profil Ria Puspita langsung menarik perhatian netizen, padahal dia masih di telinga. Namun, menjadi sorotan usai terlibat perseteruan dengan Ferry Irwandi dalam perkara pembuktian praktek ilmu hitam. Perseteruan keduanya bermula saat Ferry Irwandi menantang dukun yang dapat membuktikan kepadanya tentang kebenaran santet. Beberapa waktu berselang, sebuah kanal YouTube bernama Malam Mencekam mengunggah video dengan bintang tamu Ria Puspita guna membahas tantangan dari Ferry. Pada video itu, Ria Puspita yang mengaku sebagai mantan dukun santet menyebut hal tersebut telah membuka luka lamanya. Ia pun mengucapkan kalimat yang terbilang kontroversial dan seakan mengancam. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan, boleh halal saya membunuh Ferry. Saya gak mau pakai santet, biar pakai tangan saya sendiri. Apabila dan saya dilindungi oleh hukum, saya bunuh, ujarnya kembali. Setelah video itu viral, Ferry Irwandi menyebut pernyataan Ria Puspita merupakan ancaman pembunuhan di depan publik. Tanya sampai 24 jam, kanal YouTube Malam Mencekam mengunggah video permintaan maaf dan melakukan takedown terhadap video bersama Ria. Profil Ria Puspita merupakan perempuan yang mengklaim dirinya sebagai mantan dukun santet. Selain itu, dia juga disebutkan telah beralih menjadi seorang narasumber konten kreator YouTube yang sering membahas hal-hal mistis. Ria kerap viral menjadi narasumber podcast di beberapa kanal YouTube tanah air. Sebagian besar ia diundang dalam kapasitas yang sempat mengaku melakoni pekerjaan sebagai dukun santet atau praktisi ilmu hitam. Menurut pengakuannya, Ria mulai belajar ilmu hitam sejak SMP. Ilmu pertama yang dipelajari adalah ilmu kebal. Suatu ketika setelah tamat sekolah, ia pernah menghadapi suatu masalah. Waktu itu, salah seorang guru menawarkan kepada Ria sebuah ilmu yang dapat dipakai untuk balas dendam atau menyentuh. Atau tanpa menyentuh. Mendengar itu, Ria tertarik untuk mempelajari ilmu tersebut. Selama 41 hari, ia belajar cara menyetet orang, meneluh, hingga kuda-kuda seperti ilmu pelet. Lebih jauh, Ria juga sempat berbicara mengenai faktor dirinya mau belajar ilmu hitam karena hidup dalam kemiskinan. Selalu dibully hingga punya dendam yang tidak terlampiaskan. Namun, pada akhirnya Ria memahami bahwa langkah itu salah besar. Setelahnya, Ria menjalani proses pertobatan meski awalnya sulit. Tekad yang kuat membuatnya bisa melepaskan semua pengalaman masa lalu yang gelap. Tambahan informasi, Ria memiliki akun Instagram @ria.puspita93 yang kini punya 49,2k pengikut. Di bio akun itu yang mencantumkan beberapa informasi seperti profesi sebagai konten kreator dan konsultan film horor. Tak hanya itu, Ria mencantumkan link yang menuju kanal YouTube pribadinya yang bernama Ria Puspita Official. Saat ini kanal itu memiliki subscriber mencapai 69,1 ribu. Demikian ulasan mengenai profil Ria Puspita, mantan dukun santet yang disebut ancam bunuh Ferry Irwandi gara-gara perdebatan seputar praktek ilmu hitam.